Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Yukolisa, NIM 7101419276, Prodi Pendidikan Akuntansi A 2019, Universitas Negeri Semarang. Metode pembelajaran to stay berarti dua tinggal dan dua tamu. Metode ini dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1922. Metode pembelajaran to stay atau biasa disebut dengan TSTS merupakan salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif yang menekankan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam kerjasama yang teratur pada kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Metode to stay bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia peserta didik. Hal ini karena banyak kegiatan belajar mengajar di mana siswa bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan untuk melihat pekerjaan siswa yang lain. Padahal dalam kenyataan hidup di luar sekolah, kehidupan manusia saling tergantung satu sama lainnya. Pembelajaran dengan metode to stay akan mengarahkan siswa untuk lebih aktif. Siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran, baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan, dan menyimak materi yang dijelaskan oleh temannya. Adanya diskusi dan kegiatan bertukar informasi membuat siswa merasa tidak jenuh, karena pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan, sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Ciri-ciri metode pembelajaran to stay 1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. 2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 3. Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, serta jenis kelamin yang berbeda. 4. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Model pembelajaran kooperatif tipe to stay ini adalah 2 orang tinggal di kelompoknya dan 2 orang lainnya bertamu ke kelompok lain. 2 orang yang tinggal bertugas memberikan informasi kepada tamu tentang hasil diskusi kelompoknya, sedangkan 2 orang sebagai tamu bertugas mendengarkan dan mencatat hasil diskusi kelompok yang dikunjunginya. Melalui penerapan metode ini, banyak hal positif yang bisa diperoleh. Salah satunya yaitu guru dapat memanfaatkan waktu pembelajaran, karena 2 siswa yang sebagai tuan rumah diminta tampil berbicara, dan 2 siswa yang lain sebagai tamu pergi untuk mendengarkan penjelasan dari kelompok lain dan berdiskusi di sana. Hal tersebut tentunya sangat berbeda ketika siswa maju satu persatu ke depan kelas. Ketika melaporkan ke kelompok lain, juga secara berpasangan, yaitu 2 orang, sehingga diharapkan siswa tidak merasa takut dan grogi ketika mengungkapkan hasil diskusi kepada kelompok lain. Hal ini juga untuk menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. Kekurangan dari metode ini yaitu membutuhkan waktu yang lama, serta guru membutuhkan banyak persiapan. Langkah-langkah metode to stay. Yang pertama, pembagian kelompok belajar. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 siswa. 2 siswa sebagai tamu disebut to stay, dan 2 siswa lainnya tinggal di dalam kelompoknya disebut dengan to stray.
Yang kedua, pemberian masalah-masalah untuk didiskusikan. Guru memberikan sepokok bahasan pada tiap-tiap kelompok untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, kerjasama kelompok. Guru mengarahkan siswa bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir. Yang keempat, bertemu dengan kelompok lain. Setelah selesai, guru menginstruksikan 2 orang dari masing-masing kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Yang kelima, menerima tamu dari kelompok lain. Guru menginstruksikan 2 orang yang tinggal dalam kelompok untuk membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke siswa yang bertamu ke kelompoknya. Yang keenam, mendiskusikan kembali hasil yang diperoleh dari kelompok lain. Setelah waktu selesai dan siswa dirasa cukup mendapatkan informasi, guru menginstruksikan 2 orang sebagai tamu untuk kembali ke kelompoknya. Yang ketujuh, presentasi kelompok. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan temuan mereka dari kelompok lain dan mempresentasikannya. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang siswa. Kemudian guru memberikan pokok bahasan yang akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Di sini dicontohkan terdapat 2 kelompok. Kelompok 1 dengan anggota siswa A, B, C, dan D mendapat materi tentang permintaan. Sedangkan kelompok 2 dengan anggota siswa E, F, G, dan H mendapat materi tentang penawaran. Siswa A dan B sebagai orang yang tinggal bertugas untuk menjelaskan materi kepada tamu dari kelompok 2. Sedangkan siswa C dan D sebagai tamu akan berkunjung ke kelompok 2 untuk mencari tahu materi dari kelompok 2 dan berdiskusi di sana. Siswa E dan F sebagai tamu akan berkunjung ke kelompok 1, sedangkan siswa G dan H sebagai orang yang tinggal akan menjelaskan materi kelompoknya kepada kelompok 1. Siswa A dan B menjelaskan materi kelompoknya tentang pengertian, faktor yang mempengaruhi, serta kurva permintaan kepada siswa E dan F dari kelompok 2. Sedangkan siswa G dan H menjelaskan materi kelompoknya kepada siswa C dan D tentang pengertian, faktor yang mempengaruhi, serta kurva penawaran. Setelah waktu selesai, masing-masing siswa kembali ke kelompoknya masing-masing dan berdiskusi bersama. Siswa yang bertugas sebagai tamu menginformasikan kepada anggota kelompoknya tentang materi dari kelompok lain. Guru menginstruksikan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya di depan kelas. Setelah semua siswa selesai menyimpulkan temuan dari mereka di depan kelas, guru memberikan apresiasi kepada semua kelompok. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.